rekomendasi aku tuh mengenai sesuatu yang kalian nggak tahu, mungkin kalian bisa sering tentang dampak budget anggaran terdapat budget personal itu main game merosot. Jadi kita tahu juga bahwa di zaman era digital ini mungkin manusia banyak yang tidak sedikit manusia yang tidak suka memperhatikan kepanasan. Jadi menurut beberapa sumber ya, jadi apa sih penyebab budget personal yang menurun? Yang pertama ada gini, ada beberapa banyak karyawan itu PHK, terus juga mengalami pemindahan rumah redaksi atau juga penutupan dan juga regrouping. Namun tidak hanya itu saja, ada beberapa fakta lainnya adalah yang pertama aku baca adalah diversity beritanya menurun, banyak PHK, band dikurangin, atau fresh yang tidak sesuai. Tapi maksudnya apa sih fresh? Jadi kayak asal di luar berita kayak variety show, sinetron, itu mungkin sekarang tidak lagi dibungkus karena beberapa alasan tertentu. Lalu kemudian porsi acara TV itu untuk dikuranginya. Nah, tapi yang paling parah adalah rating Nielsen, dan itu saja. Alasan terpaksanya adalah konvergensi dan efisiensi. Jadi yang perlu kalian tahu juga kenapa sih anggaran makin memburuk itu membuat kita lebih suka nostalgia. Bukan nostalgia sih, ini topiknya nanti aja. Jadi kita tahu di zaman era mungkin kalian kalau kita muter waktu ke belakangan, misalnya kita yang lahir generasi milenial ataupun baby boom ya, pasti orang-orang lebih suka nonton itu dengan sebagai media hiburan sejak TVRI berdiri tahun 1962. Yang tahun ini tahun 2025 genap berusia 63 tahun, tapi kan sama. Nah, tapi jadi kalau kalian yang perlu informasi juga kan satu TVRI itu kan media penyiaran terbesar, bukan terbesar sih, tetap bisa milik pemerintah, tapi waktu itu kan di zamannya tahun Orde Baru ya, itu banyak dinilai semua orang karena alasan programnya variatif. Namun seiring tahun 90-an awal tuh menjadi titik puncak di mana televisi Nusantara ini berdiri seperti SCTI, SCTV, Indosiar, ATV, terus MNC TV, Global TV, Trans TV, Trans TV, Trans 7 dan lain sebagainya. Namun banyak yang berarti tidak sedikit orang berpendapat nih, kalau kita kembalikan di tahun 2000-an ya, anak-anak pasti lebih suka nonton televisi sebagai salah satu penghiburan stres setelah belajar ya. Begitu juga para remaja tuh sebenarnya televisi itu kan berkualitas di zaman dulu banget nih ya. Zaman dulu banget tuh dari zaman anak kecil ya. Jadi kan mereka tuh menganggap sinetron itu kan dunia sangat berkualitas karena tingkat sangat bagus. Akan tetapi namun tidak ada khususnya bahkan di tahun pertengahan 2000-an film ada juga beberapa tayangan yang menaikkan cerita kisah legenda, terus juga cerita dongeng, bahkan yang beberapa juga PH seperti Kita Bukan Namita, Entertainment, Luna Jaya Film, dan Sukaya, dan yang terakhir adalah Ini Wangkara Film yang mungkin bertransformasi menjadi Aurora Production di tahun 2020-an. Nah, itu sebenarnya tuh banyak yang banyak sekali production house yang berlomba-lomba menaikkan sinetron kayak paling terbesar paling masih itu tuh Cineman, MNC Pictures, MKM juga MD Entertainment yang akhirnya bangkit kembali tahun 2025 setelah tahun 2017 sempat berhenti menaikkan sinetron. Nah, tapi mungkin banyak yang kalian kenapa sih kalau acara tuh banyak dikritik gak bagus kalau menurut netizen bungkus cuma itu karena gini. Karena alasan alur cerita sinetron tuh zaman sekarang tuh banyak yang mengandung unsur tidak baik kayak perselingkuhan, pemeran utamanya lebih kalah dibanding antagonis, terus juga apa ya, banyak yang paling utama tuh yang paling mau tidak sama tuh kebanyakan iklan. Kenapa sih berapa sih biaya iklannya tuh banyak? Karena kan para bos konglomerat TV itu kan mengalami kepentingan diri sendiri nih. Ini kalian yang pasti belum tahu ya. Kalian yang sudah tahu kenapa sih alasan kalian kan sering bilang iklannya lama banget kok begitu sih. Nah, makanya kalian itu karena kan demi cuannya sendiri, bukan memperhatikan penontonnya. Itu salah satu penyakit televisi sekarang seperti itu. Begitu juga dengan kartun. Mungkin kalau misalnya kartun zaman sekarang tuh yang di tahun 2000-an itu sudah mulai agak susah ditayangkan ulang, kecuali yang paling masterpiece ya. Kebanyakan diantaranya itu dari Nickelodeon, Cartoon Network, Disney. Mungkin kalau Disney udah nggak berlaku lagi di Indonesia sejak ada Disney Plus Hotstar karena dianggap lisensi sudah selesai. Karena kan sering minta film lebar lagi, jawabannya tidak. Karena kalian kan harus tahu juga kalau Disney Indonesia itu sudah tidak boleh berlaku lagi sejak ada Disney Plus Hotstar, sehingga memungkinkan kesulitan menekan tayangannya lewat Disney Plus Hotstar dengan resiko berbayar. Nah itu kalian kan juga sering bilang kan, karena juga seperti itu. Nah kalau bicara mengenai kembali ke sinetron ya, mungkin kalau sinetron tentang sekarang bertemakan tentang itu tuh ada ciri khas khusus. Kalau MNC Group itu kan sinetron identik dengan genre komedi, beragam, dan cinta romansa. Tapi kalau MTech, nah ini MTech kan paling lentang itu adalah pelakor. Kenapa? Karena kan MTech Group itu kan ada SCTV dan Indosiar, sama-sama menaikkan sinetron bertemakan tentang berusaha broken humanity ataupun kekerasan manusia yang sering kalian bilang pelakor rumah tangga segala macam. Nah itu bisa tidak langsung tuh kalau menontonnya secara langsung secara fisik maupun langsung, itu manusia tuh mentalnya akan semakin terganggu. Nah mental terganggu tuh masalah pernikahan, masalah juga rumah tangga, masalah tidak bisa bandingkan mana perempuan yang jadi pelakor maupun yang tidak, yang bukan.
apalagi termasuknya seperti itu pria, keluarga, pokoknya orang tua kandung, orang tua suami istri itu kan juga berperan penting dalam kehidupan rumah tangga tuh, karena dianggap sebagai support untuk bisa menjadi kehidupan yang berkeluarga bahagia. Nah, karena itu membuat sinetron Indonesia tuh kadang tuh dinilai kritik buruk oleh pemerintah Indonesia, termasuk di Malaysia, karena Malaysia masih beruntung. Kan TV Malaysia itu kan masih beruntung ya, masih beruntung tidak memang ajar tuh karena programnya tuh berkualitas karena mengikut ada syariat negaranya sendiri. Nah, bagaimana nasib Indonesia? Belum tentu pasti, karena kemungkinan pertama Indonesia tuh kalau dalam waktu dekat berkemungkinan akan mengalami bangkrutan ataupun masyarakat Indonesia tidak lagi menonton televisi karena berasa nih. Untuk kalangan mama tuh lebih suka mendengarkan ceramah dari radio bisa, ataupun dari ponsel juga bisa. Nah, kemudian itu aja kalau anak muda lebih suka menonton tayangan YouTube daripada ketimbang TV, karena TV itu paling tinggalkan. Nah, tapi kalau jika dibiarkan terus menerus, TV akan terus mengalami ketinggalan zaman di negeri Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga seperti itu. Kan manusia di dunia itu membutuhkan TV untuk mencari informasi dan sumber hiburan. Karena jika ada informasi hiburan, maka kita ketinggalan hal-hal menarik itu. Jadi kalian kan nggak boleh menganggap remeh televisi itu harus dibuang segala macam, itu kalian tidak benar. Nah, karena bicara masalah kartun, nah sebenarnya kan kartun itu tuh kan ada tidak seamannya nih, tidak selalu aman untuk anak-anak. Banyak beberapa serial animasi kartun tuh yang unsur PSK ataupun unsur roman, karena kan banyak internet itu kan bertemakan girl itu kan banyak ciuman ya, banyak cumbu-cumbuan, kayak banyak gitu segala macam. Kebanyakan dari rumah produksi yang paling banyak itu adalah dari negara barat itu sendiri. Karena pengaruh karena zaman gini guys, kalau zaman negara barat itu dulu kan paling antusias memproduksi kartun tuh kan dari tahun 40-an ya, bahkan hingga tahun sekarang tahun 2000 tahun 99 tuh SpongeBob SquarePants biasanya populer di tayangan termasterpiece di Indonesia sejak tahun 2002 ya. Ya kan, yang sebenarnya kan rilisnya kan tahun 99. Nah tidak hanya itu saja, di negeri Malaysia sendiri ada Upin Ipin. Nah itu kan sehari Malaysia itu kan mereka masterpiece karena mengikut unsur budaya negara Malaysia sendiri, walaupun awalnya kan Indonesia kan belum tahu kenapa budaya Malaysia itu yang akhirnya setelah memasuki 1919 itu jadi masterpiece lagi, karena budaya Malaysia itu tidak hanya semakin populer di negaranya saja tapi di Indonesia juga populer. Bahkan lebih bagusnya lagi kan banyak bintang selebritis Indonesia Malaysia kan berkarir di sini, banyak berkarir di Indonesia, nakasnya ketenaran, kepopuleran, terus juga penghasilannya lebih gede, karena kan negara Malaysia itu kan negeri serumpun, Indonesia juga makanya seperti itu. Bahkan masyarakat Indonesia tuh bisa mencoba untuk seperti itu ya. Dan yang terakhir sekali, di negeri Jepang, Asasudari Sakura kan Doraemon sampai sekarang ini masih tayang, dianggap sebagai masterpiece karena dianggap populer, terus juga ikonik bagi masyarakat Jepang ya, terutama dari zaman kekaisaran Akihito ya. Akihito baru ke Naruhito, karena dianggap animasi itu tuh dengan positif bagi anak-anak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, tapi mungkin ada kesimpulan yang gini. Kalau SNFPC Conference Anggaran itu karena gini, mengenai jadwal tayangan program TV Indonesia masih udah nanti sangat terbukti banget. Mungkin di sekarang SCTV sama SF itu kan sama di jam siang itu ada TV lawas, terus soalnya sinetron lawas sama seri lawas. Hal ini membuktikan bahwa dunia pertelevisian itu tidak hanya mengalami efisiensi, tapi kurang padatnya anggaran, kurangnya budget, karena sehingga membutuhkan biaya untuk memproduksi tayangan tersebut. Bahkan tidak hanya itu saja, bahkan sinetronnya itu tuh kan bisa dianggap membantu secara rating Nielsen. Jadi maka dari itu juga pertelevisian Indonesia tuh harus bagaimana cara menyelamatkan pertelevisian Indonesia dari kebangkrutan. Caranya hanya satu, kalian harus tidak boleh menuntut kepada pihak tertentu karena dianggap tidak bisa merusak moral. Sebaiknya kita buat saja komunitas untuk pengembangan anti protes tersebut. Jadi mintalah konsultasilah kepada orang tua kalian yang bagi kalian usia anak-anak ataupun kepada guru mengenai manakah yang paling cocok selain dari genre agama, asalkan aman untuk ditonton dan tidak mengandung unsur KPI. Tapi mungkin KPI ini salah satu sumber dari pemicunya kebangkrutan. KPI itu tuh kan bebas, itu kan media itu mengawal pemrograman. Akan tetapi jika dilakukan punya terlalu berlebihan, kayak misalnya kebanyakan di adegan Dika, terus juga disik dulu untuk film layar lebar, atau bahkan banyakkan sinetron kemudian potong sama iklan. Jadi kalian jangan sekali-sekali kalian minta membubarkan KPI atau mengawasi program itu kepentingan dari itu sendiri. Dan yang paling terakhir sekali, batasi ya. Bahkan harus membatasi waktu menonton televisi kalian waktu malam hari, ya, terutama kalau kalian masih sekolah ataupun kuliah, dengan bagi belajar, karena belajar lebih berpenting ketimbang menonton sinetron. Karena kenapa? Karena sinetron itu pada dari sisi kesehatan itu berdampak tidak baik juga jika selalu ditonton, akan mengakibatkan kecanduan atau
atau bahkan karena tidak akan mengganggu konsentrasi belajar dan karena terobsesi dengan idola favorit kalian dari tayangan sinetron tersebut. Oke, tapi kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa tuh kalau suka cara menjadi tahu bagaimana cara mendapatkan tuliskan ceritakan pengalaman kalian mengenai dampak dari bangkrut efek wajah terlebih kebenaran menurun drastis akibat efisiensi dan anggaran